Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, banyak kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dalam Al-Quran jelas Allah sudah terangkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kau hitung-hitung nikmatku, la tuhsuha, niscaya kau tak akan pernah bisa untuk menghitungnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man lam yashkurul qalil lam yashkurul katsir. Barang siapa yang tak dapat mensyukuri nikmatku yang kecil, niscaya dia tidak akan pernah bisa dapat mensyukuri nikmatku yang besar. Salawat berangkaikan salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada putra Abdullah, buah hati Aminah. Dialah sang baginda kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dikategorikan sebagai umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, penonton yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah fi Lisaliki Tariqil Akhirah, nama pengarang Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Ini ulama dari Yaman. Yaman terkenal dengan akhlaknya yang luar biasa. Apa isi kandungan dalam kitab tersebut? Diceritakan bahwa orang yang soleh selalu mendapatkan pujian dari orang lain, sedangkan orang yang jahat, sedangkan orang yang nakal selalu akan dapat cemoohan dari orang lain. Para penonton, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kesolehan ini terlihat yang dimiliki oleh seorang Al-Imam Asy-Syafi'i. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Bukti kesolehan Imam Asy-Syafi'i ini adalah sampai-sampai murid Imam Asy-Syafi'i namanya Imam Ahmad bin Hanbal, atau yang sering disebut dengan Imam Hambali. Imam Hambali selalu menceritakan kepada putrinya bagaimana kesolehan Imam Asy-Syafi'i. Sampai-sampai Imam Hambali ketika jumpa dengan putrinya selalu menceritakan bagaimana kesolehan Imam Asy-Syafi'i. Apa kata Imam Hambali? Wahai putriku, ayah punya guru yang sangat tawadhu, ayah punya guru yang sangat soleh, ayah punya guru yang sangat alim, ayah punya guru yang sangat cerdas. Siapa dia wahai ayahku? Dia adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau sering disebut dengan Imam Asy-Syafi'i. Oh, betulkah itu ya? Iya wahai putriku. Kalau begitu wahai ayahanda, bolehkah aku berjumpa dengan Imam Asy-Syafi'i? Kenapa tidak? Kata Imam Hambali. Baik anakku, nanti insya-Allah ketika aku berjumpa dengan Imam Asy-Syafi'i, aku akan penuhi, aku akan sampaikan, aku akan minta hajatmu untuk dipenuhi oleh Imam Asy-Syafi'i. Waktu pun berlalu, Imam Hambali pun berjumpa dengan Imam Syafi'i. Imam Hambali sampaikan permintaan putrinya, wahai Imam Asy-Syafi'i, aku selalu menceritakan kesolehanmu kepada putriku, sampai-sampai putriku penasaran ingin berjumpa denganmu. Bolehkah engkau main-main ke rumahku wahai Imam Asy-Syafi'i? Lantas Imam Asy-Syafi'i pun menjawab, kenapa tidak wahai Imam Hambali? InsyaAllah aku akan datang ke rumahmu. Hari berganti hari, jam berganti jam, menit berganti menit, detik berganti detik, hingga pada akhirnya Imam Asy-Syafi'i pun datang berkunjung ke rumah Imam Hambali. Lantas pada saat itu datanglah Imam Hambali, sehingga putri Imam Hambali, datanglah Imam Asy-Syafi'i, sehingga putri Imam Hambali langsung menyapa Imam Syafi'i. Betulkah engkau gurunya ayahku? Ya. Kalau begitu silakan masuk.
Lalu kemudian ketika Imam Syafi'i selama berada di rumah Imam Hambali, putri Imam Hambali selalu melihat pergerakan Imam Asy-Syafi'i. Yang pertama, putri Imam Hambali melihat Imam Asy-Syafi'i tingkahnya pada saat ketika dihidangkan makanan. Ketika dihidangkan makanan, Imam Syafi'i pun makan. Makan Imam Syafi'i ini terlalu banyak sehingga heran putri Imam Hambali. Wih, banyak betul makan Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan Nabi pernah berpesan, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Ini bukan sifat ulama yang makannya banyak luar biasa sehingga habis makanan yang telah kuhidangkan. Heran putri Imam Hambali. Lalu kemudian yang kedua, pada saat malam, putri Imam Hambali melihat pergerakan Imam Asy-Syafi'i pada saat malam. Apakah yang dilakukan oleh Imam Syafi'i pada malam hari? Putri Imam Hambali berprasangka bahwasanya seorang ulama ketika saat malam dia disibukkan dengan zikir kepada Allah, dia disibukkan dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i? Imam Asy-Syafi'i kerjaannya tidur, tidur dan tidur sehingga membuat bingung putri Imam Hambali. Inikah ulama? Ternyata ayahku salah. Ayahku salah menilai Imam Asy-Syafi'i. Biasanya kalau ulama itu tak pernah tidur malam, beliau sibuk berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para penonton, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga, apa yang dilihat oleh putri Imam Hambali pada selesai azan subuh? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Imam Asy-Syafi'i yang sedang tidur langsung bangun dan langsung mengerjakan ibadah solat. Bingung putri Imam Hambali. Kenapa bingung? Karena Imam Syafi'i tanpa berwudu ia melaksanakan solat subuh. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inggah pagi pun datang, putri Imam Hambali pun menjumpai Imam Hambali. Wahai ayahku, aku mau cerita sama engkau wahai ayahku. Ada apa rupanya wahai putriku? Tadi malam kulihat semua pergerakan Imam Asy-Syafi'i selama berada di rumah kita. Saya tidak menemukan sedikit pun keulamaan Imam Asy-Syafi'i pada saat saya melihatnya. Apa rupanya yang kau nampak? Kata Imam Hambali. Yang pertama, wahai ayahku, Imam Asy-Syafi'i itu makannya congok betul, makannya banyak betul, sehingga habis makanan yang telah kuhidangkan tadi malam. Sampai-sampai ya aku pun tak kebagian. Oh, begitu ya? Iya wahai ayahku. Lalu yang kedua, apa yang engkau tengok? Yang kedua, wahai ayahku, Imam Asy-Syafi'i itu dia malam kerjaannya hanya tidur, tak ada berzikir kepada Allah, tak ada bermunajat kepada Allah dan lain sebagainya. Oh, begitu ya anakku. Iya wahai ayahku. Lalu kemudian yang ketiga, apa yang engkau tengok? Yang saya tengok yang ketiga adalah Imam Asy-Syafi'i begitu setelah selesai azan subuh, Imam Asy-Syafi'i langsung bangkit tanpa mengambil air wudu. Mana sah sembahyang orang yang tidak mengambil air wudu? Oh begitu. Wahai putriku, ketahuilah bahwa apa yang engkau lihat tadi malam tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i. Yang pertama, akan kujelaskan kepadamu kenapa Imam Asy-Syafi'i makannya banyak sekali. Kenapa Imam Asy-Syafi'i makannya congok sekali? Yang pertama, pernah Imam Asy-Syafi'i mengungkapkan dalam kalimatnya bahwasanya makan di rumah orang yang soleh, maka makanan itu akan menjadi obat bagi yang sakit. Sedangkan makan di rumah orang yang pelit, kedekut, bakhil dan lain sebagainya, maka makanan itu akan menjadi penyakit. Allahu Akbar. Artinya adalah apa yang dapat kita petik dari cerita ini? Yang pertama yang dialami oleh Imam Asy-Syafi'i, bahwasanya makanan-makanan yang halal sangat berpengaruh penting terhadap tubuh kita, sangat berpengaruh penting terhadap kecerdasan kita.
Makanya Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin pernah mengatakan bahawa sekali saja kita makan makanan yang haram, maka akan putus satu urat kebaikan di sini. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua, wahai putriku, kenapa Imam Asy-Syafi'i itu tidur malam, tidak bermunajat, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketahuilah wahai putriku, bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i pada saat malam tak pernah tidur. Matanya saja yang tidur, telinganya saja yang tidur, kakinya saja yang tidur. Akan tetapi otak dan hatinya tak pernah tidur. Ngapain? Imam Asy-Syafi'i hampir setiap malam memikirkan dan menyelesaikan urusan-urusan agama Islam, sehingga tertuanglah dalam berbagai macam kitab-kitab beliau. Allahu Akbar. Lalu kemudian yang ketiga, kenapa Al-Imam Asy-Syafi'i begitu selesai azan subuh, Imam Syafi'i langsung solat subuh? Wahai putriku, ketahuilah bahawa Imam Asy-Syafi'i adalah orang yang tak pernah putus wuduknya, tak pernah putus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Inilah yang dialami, yang diamalkan oleh seorang Bilal bin Rabbah, tukang azannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Bilal bin Rabbah sebelum meninggal dunia, sudah terdengar terompah Bilal bin Rabbah di surga, sehingga Nabi bertanya kepada Bilal bin Rabbah, wahai Bilal, amalan apa yang membuat terompahmu sudah terdengar di surga? Apa kata Bilal? Wahai Rasulullah, amalanku tidak banyak wahai Rasulullah, aku tak pernah putus wudukku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah yang terjadi dalam diri saya ketika saya mengajar ke sekolah, pagi naik sepeda motor, tiba-tiba ada seorang pemuda yang menghentikan saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah saya numpang hingga sampai ke sekolah? Boleh. Tapi Pak Ustaz, saya ada permintaan sama Pak Ustaz. Apa itu? Nanti kalau jumpa masjid, tolong singgahkan saya ke masjid. Mau ngapain? Saya bilang, sebentar aja Pak Ustaz, 2 menit pun tak apa-apa. Maka berjalanlah saya dengan pemuda tersebut, jumpai masjid, dan pemuda itu saya berhentikan. Masjid sudah nampak, silakan engkau pergi ke masjid. Pergilah bergegas pemuda tersebut. Kelang 2 menit, 3 menit lamanya, ketika pemuda tersebut balik menghadap saya lihat wajahnya basah, saya lihat tangannya basah, saya lihat kakinya basah. Saya tanya kepada pemuda, wahai pemuda, apakah engkau tak mandi tadi di rumah? Enggak Pak Ustaz, saya mandi. Waktu zuhur masih lama. Saya tanya kepada beliau, enggak Pak Ustaz. Yang saya lakukan adalah saya mengambil air wuduk Pak Ustaz. Mana tahu nanti Pak Ustaz, ketika saya sampai di depan sekolah, saya menyeberang, tiba-tiba kehendak Allah, saya ditabrak mobil, saya ditabrak sepeda motor, dan saya pun meninggal Pak Ustaz. Otomatis Pak Ustaz, saya meninggal dalam keadaan suci. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh pribadi Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i yang sering disebut dengan Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, sehingga kita dapat memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan menjadikan kita semakin soleh dengan banyak kita mendengarkan tausiah, dengan banyak kita mengamalkan apa yang dilakukan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Para pemirsa, penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk kita as-saimin was-saimat. Insyaallah kita akan mendapatkan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan di puasa kali ini kita mendapat predikat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila liqa'i ma'as salamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.